warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semoga kita semua selalu dilimpahi berkah, kebahagiaan, dan keselamatan lahir dan batin. Pada kesempatan kali ini, mohon izin untuk dapat menyampaikan kegiatan pembelajaran yang saya ampu di program studi kedokteran gigi Fakultas Kedokteran Universitas Mula Warman. Proses pembelajaran atau kegiatan pembelajaran pada Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Gigi di seluruh Indonesia menganut sistem pembelajaran blok dan modul, di mana dalam satu modul tidak tertumpu pada satu bidang ilmu saja, namun merupakan komprehensif dari beberapa bidang ilmu yang mendukung penguasaan mahasiswa secara holistik. Demikian juga dengan apa yang akan saya sampaikan pada video kali ini. Pelajaran ini disampaikan kepada mahasiswa di semester 2 di tahun pertama dengan harapan memberikan dasar lebih awal kepada mahasiswa kedokteran gigi. Dengan semakin meningkatnya informasi yang mereka miliki, semakin lama melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keterampilan kedokteran gigi, maka kemampuan penguasaan kompetensi ini akan semakin baik. Pada kesempatan kali ini, kompetensi yang akan kita diskusikan atau yang akan saya sampaikan dalam video adalah salah satu penguasaan kompetensi dasar sebagai seorang dokter gigi, yaitu pemeriksaan ekstraoral. Pemeriksaan ini merupakan keterampilan dasar yang wajib dimiliki sebagai seorang dokter gigi. Penguasaan pemeriksaan akan mendukung bagaimana seorang dokter gigi akan menentukan diagnosa dan rencana perawatan pada pasien nantinya. Adapun kegiatan pembelajaran dari keterampilan ekstraoral sendiri terdiri dari 3 tahap. 3 tahap ini juga disesuaikan dengan situasi pandemi yang saat ini sedang harus kita hadapi bersama. Kegiatan pembelajaran yang pertama adalah dalam bentuk kuliah online dengan tujuan pembelajaran untuk menggali informasi, untuk merefresh prior knowledge yang sudah dimiliki oleh mahasiswa tentang pemeriksaan ekstraoral dan tahap-tahap melakukan pemeriksaan. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman mahasiswa terhadap pemeriksaan ekstraoral secara teori sebelum dilakukan praktik. Dan kegiatan tersebut akan dilanjutkan dengan kegiatan mandiri, yaitu mahasiswa melakukan atau mensimulasikan pemeriksaan ekstraoral dari rumah masing-masing kepada anggota keluarganya, di mana kegiatan tersebut akan mereka dokumentasikan dalam bentuk audio video, kemudian dikirim kepada saya sebagai pengampu untuk kemudian menjadi bahan dalam kegiatan pembelajaran ketiga. Kegiatan pembelajaran ketiga yaitu pemberian umpan balik kepada mahasiswa dari video yang sudah mereka kirimkan sebelumnya. Sehingga ada 3 tahap kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan dalam rangka penguasaan pemeriksaan ekstraoral oleh mahasiswa. Dalam video ini nanti akan ada beberapa topik yang akan saya cantumkan, yaitu yang pertama terkait tentang kegiatan pembelajaran yang pertama, yaitu kuliah atau briefing tentang bagaimana melakukan pemeriksaan ekstra. Bagian yang kedua adalah contoh atau video dari mahasiswa saat mereka melakukan kegiatannya secara mandiri dari rumah. Ketiga, pemberian umpan balik dari hasil video yang sudah disampaikan oleh mahasiswa. Adapun metode penilaian dari kegiatan pembelajaran ini, sebagaimana bentuk pembelajaran yang komprehensif, maka penilaiannya juga akan berupa penilaian yang komprehensif dari modul atau blok terkait. Penilaian tersebut sudah menjadi sistem pembelajaran di program studi kedokteran gigi, di mana untuk semua kegiatan yang sifatnya lebih banyak persentase psikomotornya,
akan dilaksanakan di akhir semester secara bersama-sama. Dari pemeriksaan ekstra oral ini nanti akan menjadi salah satu bagian mata uji dalam kegiatan OSCE tersebut, bergabung dengan penguasaan keterampilan atau psikomotor yang lain yang sudah dipelajari mahasiswa dalam satu semester. Oke, terima kasih atas perkenaannya dan mohon maaf sekali sehingga saya baru sempat melaksanakan keterampilan medik untuk pemeriksaan ekstra oral pada kesempatan hari ini. Jika ada masalah terkait audio, tolong nanti saya diingatkan via chat ya. Pertanyaan juga via chat. Untuk pertanyaan saya kira raise hand aja. Untuk mengingatkan masalah audio, video lewat chat. Untuk pertanyaan silakan raise hand. Oke. Terima kasih. Kita mulai saja keterampilan medik tentang pemeriksaan ekstra oral. Saya akan memberikan penjelasan, kita akan berdiskusi, saya akan memberikan video simulasi tentang bagaimana melakukan pemeriksaan medik, serta hal-hal yang perlu kalian pahami tentang bagaimana misalnya menentukan hasil dari pemeriksaan medik. Hasil dari pemeriksaan ekstra oral. Setelah ada pertemuan ini, setiap mahasiswa wajib membuat video hasil pemeriksaan ekstra oral yang dilakukan kepada anggota keluarganya. Video tersebut dikirimkan atau dikumpulkan melalui Google Drive yang sudah biasa kalian gunakan untuk mengumpulkan tugas-tugas keterampilan medik. Sampai sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bisa diterima ya informasinya, tugas apa yang perlu kalian lakukan setelah ini? Bisa, dokter. Bisa, dokter. Terima kasih. Oke, jadi bicara dulu tentang apa sih pemeriksaan ekstra oral itu dan mengapa perlu dilakukan pemeriksaan ekstra oral. Kalian sudah melaksanakan pemeriksaan ekstra oral itu meliputi apa saja, bagian mana saja yang diperiksa, adalah bagian kepala dan leher, sampai bahu di bagian atas. Daerah leher itu sampai di atas tulang klavikula. Pemeriksaan inspeksi itu pemeriksaan yang bagaimana? Pemeriksaan inspeksi itu yang dilakukan dengan cara melihat bagian tubuh melalui pengamatan, dokter. Oke, benar. Kalau kita melakukan pemeriksaannya dengan melihat, kira-kira apa yang bisa kita dapatkan dari hasil melihat itu? Misalnya kita terapkan di pemeriksaan ekstra oral. Pemeriksaan ekstra oral adalah pemeriksaan di bagian kepala dan leher. Apa yang bisa dilihat dari bagian kepala dan leher? Apa yang bisa diinspeksi? Mungkin ukuran, bentuk, seperti itu, dokter. Benar, sebagainya. Selain bentuk dan ukuran, apa lagi? Yang lain yuk. Makasih, Kakak. Warna, dok. Siapa? Warna. Siapa nih mengetahui warna dari rona wajah, warna kulit, dan sebagainya? Oke, warna bisa didapatkan dari ukuran. Posisi, Benar. dok. Oke, yang pertama siapa? Meraba, dok. Meraba gimana, Ari? Seperti melihat tekstur dari gigi atau gusi yang diraba, dok. Kita cerita ekstra oral ini, Ari. Oh ya, maaf, Kecuali dok. giginya ada di luar mulut ya. Maaf, dok. Maaf. Oke, palpasi dulu. Palpasi itu gimana? Pemeriksaan yang bagaimana, Ari? Meraba misalnya bentuk kepalanya, dok. Oke, meraba. Ada berapa cara meraba bisa kita peroleh dengan melakukan palpasi? Konsistensi jaringannya, dok. Dan bentuknya mungkin. Dan ukuran.
Oke, gimana kira-kira itu, Carla? Diceritakan konsistensi itu maksudnya apa sih? Misalnya dia itu apakah dia keras konsistensinya, benjolan yang keras, atau dia tuh seperti ada cairan di dalamnya atau bagaimana gitu, Dok? Oke, benar. Jadi mengapa pemeriksaan palpasi diletakkan di urutan nomor 2? Pertama adalah inspeksi. Jadi waktu kita bertemu dengan sesuatu yang akan kita lakukan pemeriksaan, kita lihat dulu. Itu pada saat kalau kalian melakukan palpasi kepada jaringan lunak, kemudian setelah palpasi diangkat, jaringan yang tadi ditekan itu membentuk cekungan, dan untuk kembali ke posisi semula itu masih lama. Dia kembalinya pelan-pelan, itu berarti konsistensinya lunak. Kalau konsistensi keras, ya, apakah share screen saya sudah tershare ke tempat kalian? Sudah, Dok. Sudah, Dokter. Oke, sambil kita lihat sama-sama. Profil wajah kita lihat dari depan dan samping dari pasien kita. Pertama, kita minta pasien untuk hadap lurus ke depan. Makan pandangan ke depan. Dan tolong dimaklumi suara-suara yang menjadi background. Mencari posisi studio yang tepat sulit ternyata. Ada ke kanan. Ada ke kiri. Ada ke kanan. Oke, yang menjadi catatan di sini sedang duduk. Jadi kalian menginstruksikan kepada pasien cukup dengan menoleh kanan, lurus, menoleh kiri, lurus. Pastikan instruksikan pasiennya untuk menghadap lurus ke depan sehingga profil yang diperoleh bisa tepat. Sebelum mensimulasikan profil, pasiennya juga diminta untuk menarik nafas panjang, kemudian menelan ludah, rileks. Harapannya bagian mandibula ini tidak bergeser-geser atau tidak bergerak. Menonjol atau yang satu lebih tajam gerakannya, yang satu santai, yang satu masih ada klek-kleknya, bersudut. Nah, itu menunjukkan ada gangguan TMJ karena gerakannya asimetris. Gerakan tersebut untuk mendeteksi apakah ada kelainan dari TMJ mungkin, atau justru posisi gigi-giginya yang menyebabkan TMJ-nya jadi bergeraknya tidak simetris. Itu nanti kalian pelajari di modul-modul berikutnya, kelainan-kelainan pada TMJ, kemudian gangguan di rongga mulut apa saja yang bisa menyebabkan kelainan TMJ, mungkin ada kebiasaan buruk yang akan berhubungan dengan yang akan berhubungan dengan disorder TMJ-nya, TMD ya, jadinya temporomandibular disorder. Jadi ada disorder pada temporomandibularnya. Oke. Itu tadi pemeriksaan-pemeriksaan yang perlu dilakukan dalam ekstraoral. Kalian sudah ada checklist-nya ya di situ. Jadi pada saat membuat video, usahakan video yang kalian buat urutannya sesuai dengan checklist. Mengapa? Supaya memudahkan kalian untuk mengingat dan memudahkan. Devi, silakan. Iya, izin bertanya, Dokter Cici. Saya mau nanya, tadi kan pada saat dokter menjelaskan pada tahap okultasi itu menggunakan stetoskop kan, Dok? Terus pada saat langkah-langkah dan juga pada saat saya lihat checklist di pemeriksaan ekstraoral ini tidak ada yang menggunakan langkah okultasi yang dijelaskan pertama itu, Dok. Nah, itu bagaimana, Dok? Iya, oke. Jadi untuk urutan pemeriksaan itu adalah urutan pemeriksaan yang banyak digunakan, macam-macam pemeriksaan yang digunakan, tidak hanya untuk pemeriksaan ekstraoral. Jadi itu lebih ke arah brainstorming, mengingatkan dan brief saja. Pada pemeriksaan ekstraoral ini memang lebih banyak pemeriksaan yang dilakukan hanya sampai palpasi. Jadi inspeksi sama palpasi saja.
nggak sampai perkusi, nggak sampai auskultasi. Itu aja. Menjawab pertanyaannya ya, Sadevi. Iya, baik dok. Soalnya saya bingung tadi, soalnya di alat dan bahannya tuh ada menggunakan stetoskop. Jadi saya kira nanti bikin videonya pakai stetoskop juga. Nggak apa-apa kalau mau pakai pasang stetoskop di sini, tapi nggak kepake. Untuk pemeriksaan ini belum kepake. Terima kasih, Syah Dewi. Terima kasih. Siapa nih? Paul. Gimana, Dok, Paul? oke dok. Ya. Mohon izin bertanya dok, untuk deadline pengumpulan videonya kira-kira berapa hari ya dok? Yuk, kita sepakati. Gimana? Kita sepakati. 1 minggu cukup? Cukup dok. Cukup. Izin dok, Kenapa Ari atau siapa nih? Yuda itu dok. Oh, yaudah. Gimana? saya dok. Ya, gimana? 2 minggu cukup seperti 2 minggu. Oke, berikan alasan kenapa 1 minggu tidak cukup. Karena kita kan harus mencari itunya dok, harus mempersiapkan skripnya, habis itu prakteknya dan mengeditnya dok. Jadi supaya hasilnya lebih maksimal apabila waktunya lebih panjang seperti itu dok. Dengan pertimbangan kalau 2 minggu kalian udah masuk kegiatan reguler tuh. Kalau 1 minggu justru ini masih belum ada ngapa-ngapain. Gimana? Kan? Nggak masalah. Iya. Dengan segala pertimbangan. Yang lain yuk. Oke, nggak ada ya? Oke, terima kasih atas kerjasamanya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga nanti untuk pembelajaran berikutnya maupun ujiannya bisa mencapai hasil yang optimal. Oke, terima kasih Mas Madan udah memfasilitasi dan saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Sehat selalu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Profil wajah kita lihat dari depan dan samping dari pasien kita. Pertama kita minta pasien untuk hadap lurus ke depan, tegak, maka pandangan ke depan. Oke. Kemudian hadap ke kanan, hadap ke kiri, hadap depan lagi. Dahi, pertemuan antara alis kanan dan kiri. Ini glabella. Nasion itu titik yang ada di bawah hidung. Di daerah filtrum adalah gonion dan pogonion. Titik itu membuat garis imajiner yang menghubungkan antara glabella, nasion, dan gonion. Melihatnya harus dari sisi samping pasien. Buat garis imajiner menghubungkan glabella, nasion, dan pogonion. Dari glabella, nasion, dan pogonion membentuk garis cembung. Ini namanya profil cembung. Kepala, wajah, dan leher. Jadi daerah situ yang akan kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama adalah kita posisikan pasien untuk menghadap kita. Dari sini kita melihat dan memastikan apa saja tanda-tanda yang dimiliki dari wajahnya. Yang pertama yang perlu diidentifikasi adalah simetris dan asimetris. Minta pasien untuk santai, rileks, ambil nafas panjang, lepaskan pelan-pelan. Oke, telan ludah. Stop, pertahankan. Sebelah kanan dan kiri dari pasien simetris, tidak ada benjolan, tidak ada bercak, dan tidak ada pewarnaan lain pada wajah yang membedakan kanan dan kiri dari pasien. Jadi kita bisa memastikan bahwa wajah dari pasien sedang melihat bagian wajah yang tertutup dari kerudung apakah memang simetris atau tidak, sekaligus diraba bagian pasien. Kita tentukan
bentuk wajahnya. Nah, sini berkedip, cukup. O, berkedip, cukup. O, cukup. Senyum tanpa gigi, cukup. Senyum kelihatan gigi, cukup. Ada di sini. A paling lebar. Coba masukkan berapa jari bisa masuk. Gini. Ya. Oke. Terus A, lidah digerakkan ke kanan dan ke kiri. Oke. Dijulurkan ke depan. Lagi. Disimpan dulu. Julurkan lagi. Oke. Lakukan pemeriksaan leher. Mulai ke kiri. Mulai ke kanan. Ke depan. Mendongak. Mereng ke kiri, mereng gini, ya. Oke, tegak lagi ke kanan. Oke, hadap depan. Oke, lurus ke kiri. Oke. Nah, sekarang menelan pelan-pelan. Menelan lagi. Buka mulut Kak Mah. Tutup mulut. Buka lagi. Ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, silakan duduk Bu. Ya, Apakah sudah mendung ya? sudah. Oh ya, berarti ini atas nama Ibu Desi ya? Iya. Atas nama Ibu Desi, umur 26 tahun, di perumahan Pondok Serindah ya alamatnya. Ya, baik, berarti sesuai jadwal kita akan melakukan pemeriksaan eksternal ya Bu ya. Nah, baik, langsung saja berarti Bu ya. Silakan Bu. Silakan duduk Bu. Ya, apakah sudah nyaman duduknya? Sudah. Baik. Baik, berarti kita langsung saja melakukan pemeriksaan ekstraoral ya Bu ya. Jadi yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan profil umum pada pasien secara inspeksi. Nah, yang pertama saya akan menentukan 3 titik pengajuan. Yang pertama yaitu glabella, permisi Bu. Kemudian yang kedua yaitu filtrum atau dasar hidung. Lalu yang ketiga ujung dagu. Ya, lalu selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kelenjar limfe pasien secara palpasi. Ya baik, jadi saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfe pasien dari arah auricula ke clavicular. Ya baik, permisi ya Bu. Yang pertama dari arah preauricula ke clavicular. Apakah terasa nyeri Bu? Enggak ya. Terus selanjutnya dari arah posauricula ke arah clavicular. Ya baik, jadi untuk pemeriksaan kelenjar limfe secara palpasi, kelenjar limfe pasien dalam keadaan normal karena tidak ditemukan adanya tonjolan maupun bengkak, dan juga untuk letak posisi dan konsistensi kelenjar limfe pasien dalam keadaan normal. Selanjutnya saya akan melakukan gerakan secara palpasi di manual pada sendi-sendi temporomandibular joint pasien. Permisi ya Bu. Ya, silakan untuk membuka dan menutup rahangnya secara perlahan saja Bu. Apakah terasa nyeri Bu? Ya, silakan. Ya, baik. Ya,
baik, terima kasih. Lalu selanjutnya saya akan melakukan gerakan secara semi palpasi pada meatus opticus externa pasien dengan kelingking saya. Misi ya Bu. Misi. Apakah rasa nyeri Bu? Enggak. Apakah terlalu dalam? Enggak ya. Ya, baik, terima kasih Bu. Ya baik, jadi setelah melakukan pemeriksaan pada temporomandibular joint pasien, jadi bisa dikatakan temporomandibular joint pasien dalam keadaan normal dan juga bentuknya dalam keadaan simetris, dan pada saat pasien membuka rahangnya secara maksimal tidak ditemukan bunyi klik dan juga tidak ada tonjolan saat saya melakukan palpasi. Baik, jadi pemeriksaannya sudah selesai ya Bu ya. Kita bisa kembali lagi ke ruangan berikutnya, silakan Bu. Silakan duduk Bu. Ya baik, jadi tadi kita sudah melakukan pemeriksaan rektal dan juga hasilnya dalam keadaan normal semua ya Bu ya. Berarti nanti kita tinggal mengatur jadwal untuk pertemuan selanjutnya Bu ya. Ya baik, terima kasih Bu. Selalu jaga kesehatan ya Bu ya. Terima kasih ya Dok. Sekian video pembelajaran yang saya ampu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga kita selalu dalam berkah, kesehatan, kebahagiaan lahir dan batin. Salam sehat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.